Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang budiman dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam ruang komunikasi rumah tangga. Acara ini akan membahas tentang komunikasi rumah tangga. Acara ini akan diasuh oleh Dr. Niko Koro dan Ayura Yosep Manik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya Ayura dan keluarga? Puji Tuhan Pak Niko. Mudah-mudahan semuanya ada baik dan bersukacita, bukan? Amin. Dan itulah pula harapan kami para pendengar Radio Advent Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Amin. Betul sekali. Terima kasih Pak Niko. Kami semua dalam keadaan sehat walafiat dan bersukacita. Puji Tuhan. Itulah harapan kami semua para pendengar untuk Anda dan keluarga Anda dimanapun saat ini berada. Ya. Pak Niko, terima kasih sudah hadir kembali untuk pelayanan hari ini. Bagaimana dengan keadaan Pak Niko sendiri? Puji Tuhan Ayura, saya dan keluarga semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat, bahkan bersukacita. Amin. Dan bagi saya dalam keadaan seperti sekarang ini, kalau masih sehat dan masih berkarya, puji Tuhan. Dan hanyalah Tuhan yang dapat kami ungkapkan atau kami puji di dalam kehidupan kita, bukan? Amin, betul sekali Pak Niko. Dan biarlah itu juga memotivasi dan menginspirasi para pendengar ya Pak Niko ya.
Baik para pendengar, kita akan lanjutkan program komunikasi keluarga dan saya lihat kali ini pokok diskusi kita mengenai aspek orang ketiga dalam rumah tangga. Nah, ini mungkin banyak pendengaran langsung klik ke sini ya. Ini soalnya isu yang cukup sensitif nih. Sangat Pasti sensitif. Pak Niko punya alasan nih untuk membahas dan mendiskusikan masalah aspek orang ketiga. Begini Ayura, orang ketiga, kalau kita bicara tentang orang ketiga, maka biasanya persepsi kita terus kepada orang yang mengganggu dan menginterupsi hubungan suami istri, bukan? Ya, betul. Padahal orang ketiga sebenarnya setiap orang lain yang selain suami dan istri tentu juga ikut campur ke dalam masalah hubungan suami istri. Dan adalah juga dikategorikan sebagai orang ketiga. Itulah sebabnya jauh sebelumnya Tuhan telah memberikan kiat yang begitu ampuh kepada kita semua. Tolong bacakan firman Tuhan dalam buku Kejadian 2 ayat 24. Silakan Yura. Baik, para pendengar, mari kita buka Kejadian 2 ayat 24. Ini Pak Niko sebut sebagai kiat dari Tuhan yang ampuh untuk hal ini ya. Baik, para pendengar, mari kita buka bersama dan saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam firman ini, Tuhan menginstruksikan kepada manusia sesudah menikah, meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian menjadi satu daging dengan istrinya. Seperti itu Pak Niko ya? Ya, jelas sekali di dalam instruksi dari Tuhan agar manusia atau sang pria harus meninggalkan ayah dan ibunya, baru kemudian bersatu dengan istri atau menjadi satu daging dengan istrinya. Oke. Namun apa yang sering terjadi, sering sudah bersatu dengan istri terlebih dahulu, baru kemudian meninggalkan ayah dan ibunya. Bahkan seringkali sudah punya anak, masih juga bersama ayah dan ibu, dan kemudian masih tinggal dalam istana sang mertua. Oke. Barangkali di dunia bagian timur kita ini memang sang mertua sebagai aspek orang ketiga masih cukup tinggi. Ya. Kalau kita tidak dapat katakan masih signifikan. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Merupakan salah satu yang mutlak dalam menghindari aspek orang ketiga di dalam rumah tangga. Begitu ya Pak ya. Jadi itu Bapak sebutkan sebagai kiat Tuhan yang ampuh. Iya. Memang masalah mertua itu repot sih Pak. Tapi bukan berarti semua mertua seperti itu ya Pak betul, ya. Karena betul banyak sekali. juga yang baik kepada anak mantunya kan Pak. Betul sekali. Ya, tentunya tidak demikian. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, antara lain Musa memiliki mertua yang begitu baik kepadanya. Sebagaimana yang kita dapat baca di dalam firman Tuhan, Keluaran 18 ayat 6 sampai 7. Tolong bacakan firman Tuhan tersebut. Silakan Yura. Baik, para pendengar, mari kita buka kembali Kitab Keluaran pasal 18 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Jelas sekali ya ayat dalam firman ini. Musa itu sangat menghormati sang mertua dan hubungan mereka itu baik, indah ya Pak ya. Benar sekali ya Yura. Sebab bila ia tidak menghormati sang mertua, tentu ia tidak datang dan sujud menyembah kepadanya. Betul. Bahkan menciumnya. Ya. Itu tentu merupakan suatu ekspresi penghormatan dan juga kasih sayangnya kepada sang mertua. Salah satu ayat firman Tuhan yang menarik dikaitkan dengan sikap anak terhadap mertua dan sebaliknya, sikap mertua kepada anaknya. Tolong bacakan firman Tuhan dalam Rut 1 ayat 15 sampai 18. Silakan Ayura. Baik, para pendengar, mari kita buka kitab Rut. Ini contoh lain lagi dalam Alkitab mengenai hubungan mertua dengan menantu ya Pak ya. Ya, betul. Ayat 15 sampai 18 dari pasal yang pertama, saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Wah, ini catatan ini adalah pernyataan dan ungkapan yang sangat mendalam ya Pak ya. Iya, betul. Ini disebutkan adalah dari seorang anak menantu kepada sang mertua. Betul sekali. Namun sebelum kita kupas lagi ini lebih mendalam, Pak Niko, kita akan ajak lebih dahulu para pendengar untuk menerima berkat melalui lagu pujian yang berikut ini. Untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan. Oh
Kembali dalam komunikasi keluarga, topik bahasan kita mengenai aspek orang ketiga. Dan memang ini diangkat hubungan mertua dengan menantu ya Pak Niko ya. Tadi sebelum lagu kita sudah baca bersama bagaimana catatan Alkitab mengenai hubungan Naomi dan Ruth. Ya. Hubungan antara mertua dan menantu. Saya akan serahkan kepada Pak Niko untuk ulasannya lebih lanjut. Silakan. Terima kasih Yura. Iya benar sekali Yura. Saya tidak bisa melupakan ayat dalam firman ini karena pernah menjadi lirik sebuah lagu yang populer di tahun 60-an. Oh begitu ya Pak ya? Bahkan di hari pernikahan kami di salah satu gereja di Bandung. Oke. Kemudian lagu ini dilantunkan oleh seorang dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung. Ketika itu di mana ia berduet dengan salah seorang perawat yang namanya saya boleh sebutkan Dr. Thrasher dan Miss Wilson. Dengan lagu yang berjudul Whither Thou Goest. Ciptaan Guy Singer yang mengisahkan cerita Alkitab tentang ibu mantu dan anak mantu yang setia kepada yakni Ruth dan Naomi. Dan memang yang bernama Ruth mengatakan kepada ibu mertuanya, dan ini memang menggambarkan kesetiaan seorang anak mantu kepada sang mertua, sehingga anak mantu yang bernama Ruth mengatakan kepada ibu mertuanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Dan disinilah pula digambarkan dalam firman Tuhan bahwa tidak benar yang digambarkan banyak orang bahwa anak mantu selalu harus sama sekali berseberangan dengan ibu mertua. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau demikian, aspek orang ketiga yang mana sih yang paling banyak bermasalah tuh Pak? Pertanyaan yang baik sekali ya Yura. Ya tentu di samping orang-orang lainnya yang dapat menjadi aspek orang ketiga di dalam rumah tangga, tentu yang paling banyak persoalan adalah kawan terdekat sang suami atau sang istri. Di dalam rumah tangga yang biasanya kemudian menjadi tempat untuk bercurhat. Akhirnya benar-benar mencuri hati. Jadi Phil sama Will ya. Dan biasanya terjadilah apa yang disebut persoalan utama dalam perselingkuhan atau menjadi perselingkuhan. Tolong bacakan juga firman Tuhan dalam Maleakhi 2 ayat 15. Silakan Yura. Baik, para pendengar, mari kita buka bersama Maleakhi 2 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu. Jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia kepada istrinya. Wah, ini ayatnya memang jarang sekali ditemukan atau dibaca ya Pak ya. Tapi ini maknanya sampai ditulis, jangan ada yang tidak setia kepada istrinya. Namun Pak, menjaga diri kita agar tetap setia kepada pasangan ya, apa kepada suami atau istri, itu kan jadi satu tantangan besar dalam dunia pasca modern saat ini Pak. Memang benar menjadi suatu tantangan besar di dalam proses kehidupan kita di dalam keluarga. Ya, dan itulah sebabnya Allah kita senantiasa memberikan kita suatu kekuatan. Tolong bacakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Tolong bacakan firman Tuhan tersebut, silakan Yura. Baik, para pendengar, saat ini kita buka bersama 1 Petrus 1 ayat 3-5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Jadi jelas sekali dalam firman ini ya Pak ya, bahwa kita ini, tentu juga keluarga kita semua, senantiasa dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman kita, di mana kita sedang menantikan keselamatan yang disediakan di akhir zaman. Iya. Oleh karena itu kita hidup di akhir zaman ini harus senantiasa penuh dengan kerendahan hati dan mau saling mengampuni. Teristimewa tentunya antara suami dan istri, dan menyerahkan segala persoalan kita kepada Kristus. Demikian juga diungkapkan dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 6-7. Tolong bacakan firman Tuhan tersebut. Silakan Yura. Baik para pendengar, saya akan bacakan ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena memang aspek pihak ketiga yang paling sering menghancurkan hubungan harmonis di dalam keluarga. Dan barangkali satu-satunya cara dalam mengatasi masalah pihak ketiga seperti ini tidak lain adalah mau saling merendahkan diri dan mau saling mengampuni satu sama lain. Sebab bila mana tidak, maka aspek orang ketiga seperti akan sangat tinggi daya perusaknya di dalam hubungan suami istri. Dan di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini sudah banyak sekali bukti nyata di mana aspek orang ketiga seperti ini selain akan berakhir dengan keretakan di dalam rumah tangga yang sangat mendalam. Seperti itu ya Pak Niko ya. Oleh sebab itu memang kuncinya ini kalau saya garis bawahi adalah harus mau saling merendahkan diri, mau saling mengampuni. Luar biasa. Terima kasih Pak Niko untuk mengangkat topik ini, dan para pendengar, karena waktu jua. Jadi saat ini kami harus akhiri diskusi kita. Dan kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program yang sama. Dan pada saat ini narasumber kita, Bapak Dr. Niko J.J. Koro, akan menutup di dalam doa. Silakan Pak Niko. Baik saudara pendengar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas kesempatan dalam membahas firman-Mu. Kiranya kami setiap rumah tangga pendengar firman-Mu akan senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, karena kami panjatkan doa kami ini di atas nama anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pendengar setia, kita baru saja mengikuti ruang komunikasi keluarga. Kiranya boleh menjadi berkat khusus dan sukacita bagi kehidupan Anda dan keluarga. Bila Anda mempunyai pertanyaan untuk masalah komunikasi keluarga, saat ini Anda dapat langsung menghubungi narasumber kita, Dr. Niko J.J. Koro di 0813 1806 5638. Kami ulangi, 0813 1806 5638. Baik menelepon atau mengirim SMS, atau Anda dapat juga menulis email ke njjkyahu@yahoo.com. Kami ulangi, njjkyahu@yahoo.com. Sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan. Salam dan doa kami menyertai Anda sekalian. Tuhan memberkati.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab penemuan baru, silakan menghubungi kami. Mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821 1061 1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, atau di Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.